Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana, NIM 2019 A1H1114, kelas 4C PGSD. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 yang akan membahas tentang pendidikan nilai moral sebagai karakteristik. Pembahas pertama, saya sendiri. A. Pendekatan PPKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Herman 1972 mengemukakan suatu prinsip yang sangat mendasar, yakni bahwa value is not her tauhid nor kauhid is learned, yang artinya bahwa substansi nilai tidak semata-mata ditangkap dan diajarkan, tetapi lebih jauh nilai decema dalam arti ditangkap, diinternalisasi, dibakukan sebagai bagian melekat dalam kualitas pribadi seseorang melalui proses belajar. Selanjutnya, pembahas kedua yang akan dibahas oleh Ade Irawansyah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Irwansyah Putra, NIM 2019 A1H110. B. Pendidikan nilai moral dalam standar isi PPKN di SD. PPKN bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menggapai isu kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Kemudian yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Kemudian yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. C. Hubungan interaktif, pengembangan nilai dan moral dalam PPKN. Hubungan interaktif proses pengembangan nilai dan moral dengan proses pendidikan di sekolah harus dilihat dalam paradigma pendidikan nilai secara konseptual dan operasional. Konsep-konsep Flow Education, Moral Education, Education of Virtues yang secara teoretik oleh Liccona pada tahun 1992 diperkenalkan sebagai program dan proses pendidikan yang tujuannya selain mengembangkan pikiran atau menurut Bloom untuk mengembangkan nilai atau sikap. Kemudian D. Keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS. Keterkaitan PKN dengan IPS sangat kuat. Hal ini dikarenakan sebelum menjadi bidang studi pendidikan kewarganegaraan yang menurut kurikulum tahun 1994 dinamakan bidang studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan pesan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1985, khususnya pasal 38 ayat 2 dan 3. Bidang studi pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari bidang studi IPS. Bidang studi IPS mencakup aspek geografis, ekonomi, dan sejarah pendidikan serta Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut warga negara serta pemerintahan. Kemudian terjadi bidang studi IPS yang mencakup aspek geografis, ekonomi, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, NIM 2019 A1 H098, Prodi PGSD. Baik, saya akan membacakan keterkaitan PKN IPS dengan mata pelajaran lain. Hubungan PKN dengan ilmu lainnya. Dalam pendidikan kewargaan terdapat beberapa ilmu yang hubungannya dengan ilmu-ilmu lain. Berikut beberapa ilmu yang sangat dekat dan jauh hubungannya dengan ilmu pendidikan kewarganegaraan. Hubungan paling dekat.
Yang pertama, pendidikan agama. Yang kedua, ilmu sejarah. Yang ketiga, ilmu politik. Yang keempat, ilmu hukum. Yang kelima, sosiologi. Yang keenam, hubungan yang paling jauh. Yang ketujuh, ekonomi. Yang kedelapan, psikologi. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia. Presentasi kami hari ini, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.